ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي. ويا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Ali Imran 79-80. Ali Imran ayat 79 dan 80. Maka nali basyarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula linnas ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
Bismillahirrahmanirrahim. Makana, tidak ada, tidak mungkin ada, li basyarin, bagi seorang manusia, ayyu'tiyahu, yang dia telah diberi, Allahu, oleh Allah diberi, al-kitaba, kitab, wal hukma, dan hikmah, pengetahuan, wan nubuwata, dan kenabian. Summa yakula, tidak mungkin kemudian orang tersebut yakula, berkata, linnasi, kepada manusia, kunu, wahai manusia, kunu, jadilah kamu sekalian, ibadan, penyembah, li, penyembahku, min dunillahi, dari selain Allah. Walakin, tetapi, yang dikatakan oleh orang yang telah diberi kitab oleh Allah adalah kunu rabbaniyin, kunu, jadilah kamu sekalian wahai manusia, rabbaniyin, pengabdi Allah, bima kuntum, sebab kamu sekalian, tu'allimunal kitaba, mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan sebab kamu sekalian mempelajari kitab. Wala ya'murukum, dan tidaklah mungkin bagi orang yang telah diberi kitab, diangkat nabi, tidak mungkin ya'murukum, memerintahkan kamu sekalian, antattakhidu, untuk menjadikan atau untuk menyembah al-malaikata, malaikat. Tidak mungkin mereka menyuruh menjadikan malaikat, wan nabiyina, dan para nabi, arbaban, sebagai Tuhan. Ayat murukum, apakah pantas bagi para nabi itu memerintahkan kalian, bil kufri, dengan kekafiran, ba'da id antum, setelah kalian muslimun, menjadi orang Islam. Dua ayat ini asbabun nuzulnya, diantara yang dijelaskan para ulama adalah bahwa pada suatu ketika orang Nasrani, orang Yahudi itu datang ke rumah Rasulullah SAW. Lalu mereka terang-terangan itu bertanya kepada Rasul, wahai Muhammad, sebenarnya apakah engkau menginginkan agar kami ini menyembahmu sebagaimana yang dilakukan oleh Nasrani yang menyembah nabinya, yaitu menyembah Isa alaihissalam, atau sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi yang menyembah Uzair. Jadi tanpa tedeng, tanpa aling-aling, to the point, orang Yahudi Nasrani ini langsung bertanya demikian kepada Nabi, wahai Muhammad, sudahlah, nggak usah ngajak kami untuk masuk Islam. Intinya apakah engkau itu kepengen kami itu menyembahmu, begitu. Maka diturunkanlah ayat ini, diberitahu bahwa maka nali basarin, tidaklah pantas, tidak masuk akal, tak mungkin terjadi, libasarin, bagi seorang manusia, ayyutiyahullahul kitaba, yang telah Allah berikan dia kitab, Nabi Muhammad berarti Al-Quran, wal hukma, dan diberi pengetahuan, wan nubuwa, dan diberi status kenabian. Tidak mungkin summa yaqulu linnasi kunu ibadalli, tak mungkin mereka akan mengajak manusia, bilang kepada manusia, wahai manusia, sembahlah aku. Dia langsung dibantah oleh Allah bahwa semua nabi itu tidak mungkin ada yang bilang kepada umatnya agar umatnya itu menyembah dirinya. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan para nabi itu kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu sekalian itu rabbaniyin. Apa itu arti dari rabbaniyin?
ulama memberi penjelasan, diantaranya Rabbaniyin itu adalah orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin Nabi akan menyuruh umatnya disuruh menyembah dirinya sebagai Nabi, tapi yang disuruh adalah agar umatnya menjadi Rabbaniyin, menjadi ahli ibadah yang menyembah tidak lain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kamu sekalian Rabbaniyin, para penyembah Allah, orang-orang yang selalu takwa, takut kepada Allah. Bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kamu sekalian itu telah mengajarkan kitab. Artinya pada waktu itu yang dihadapi oleh Nabi ini kan dari kalangan Nasrani Yahudi, dari kalangan pendeta-pendeta yang mereka pinter-pinter, yang mereka telah mahir membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Injil, Taurat dan sebagainya. Wa bima kuntum tadrusun, dan juga karena kamu sekalian itu selalu mempelajarinya. Yang namanya pendeta itu pekerjaannya apa kalau enggak membuka kitab suci. Kemudian pada ayat berikutnya, wala ya'murukum, sangatlah tidak patut, tidak masuk akal kalau seorang nabi itu kok sampai menyuruhmu itu antattakhidul malaikata, agar menjadikan malaikat wan nabiyina arbaban, dan menjadikan para nabi sebagai Tuhan. Jadi mereka itu dibuka kesalahan mereka di hadapan Rasul, karena pada waktu itu Nasrani itu telah menyembah Nabi Isa alaihissalam, Yahudi itu menyembah Uzair. Sementara itu orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu ada yang menjadikan malaikat itu sebagai Tuhan. Aya'murukum bil kufri ba'da in antum muslimun, apakah patut seorang nabi itu akan memerintahkan kamu untuk menjadi kafir, untuk mengingkari apa yang telah disampaikan oleh para nabi untuk menyembah Allah, id antum muslimun, padahal mereka telah menjadi orang muslim. Jadi saat itu pula itu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada satupun nabi yang menyuruh manusia agar menyembahnya. Kalau sampai ada nabi, ada malaikat, ada orang soleh itu disembah, itu pasti karena sebuah penyelewengan. Dan itulah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Mereka menyembah para nabi, mereka menyembah pendeta-pendeta. Jadi banyak pendeta-pendeta yang kemudian dikultuskan hingga akhirnya kemudian disembah-sembah. Itu yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Jadi misalkan begini, ada orang soleh itu dia punya karomah, Allah memberi dia anugerah berupa kemampuan-kemampuan tertentu yang di luar kewajaran manusia pada umumnya, bisa menyembuhkan sakit seseorang dan sebagainya. Nah, itu telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Justru sepeninggal orang soleh tersebut, orang solehnya itu malah yang disembah-sembah. Itulah yang terjadi. Kenapa Nabi Isa itu disembah-sembah? Nabi Isa ini kan mukjizatnya banyak, bisa menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta dan sebagainya. Kemudian Uzair yang disembah-sembah Yahudi juga seperti itu. Allah memberi anugerah kepada Uzair, di mana Uzair ini punya kemampuan yang luar biasa. Sehingga ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Justru para pendetanya, para pendakwahnya, orang-orang soleh di kalangan mereka, sepeninggal orang-orang soleh ini justru malah mereka menyembahnya. Bukan ketika masih hidup, karena ketika masih hidup pasti itu akan dilarang. Nah, itulah yang dikhawatirkan di akhir zaman nanti dengan munculnya Dajjal itu, bahwa banyak orang yang nanti akan menjadi kafir. Karena apa? Karena melihat kemampuannya
Dajjal. Nah, apakah zaman sekarang juga sudah mulai ada seperti itu? Ya barangkali juga sudah mulai ada. Jadi orang yang justru tidak menyembah Allah, menyembah Tuhan, tapi dia itu justru menyembah manusia. Karena apa? Manusia tersebut punya banyak kemampuan-kemampuan di luar manusia pada umumnya. Kan ada orang yang imannya lemah itu nggak peduli, waton lihat orang itu sakti, punya kemampuan luar biasa, akhirnya apa? Dia itu disembah-sembah. Maka hati-hati kalau kita misalkan minta tolong atau cari orang pintar, harus lihat syariatnya. Jadi kalau cuma waton nyari orang sakti ya, misalkan kita kehilangan barang itu, ada orang yang bisa membantu mencari, mungkin dengan kesaktiannya itu pakai cermin ajaib atau apa bisa ketahuan begitu. Tapi hati-hati, dia itu jalurnya perantaraannya itu iblis, setan atau apa. Kalau sampai itu berarti itu dukun. Tapi kalau jalurnya itu bukan itu, orang tersebut ahli ibadah, rajin sholat, syariatnya benar, ya insya Allah itu jalurnya jalur malaikat, berarti jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan waton minta tolong kepada orang pinter hanya karena kita mendengar itu hebat, itu punya kemampuan gini-gini. Harus diamati, dilihat dulu syariatnya. Seperti halnya kita dalam kegelapan ini kan butuh penerang begitu ya. Kalau orang lagi ada masalah itu kan seperti dalam kegelapan, butuh penerang. Kita cari orang yang punya obor, ya dia juga bisa memberikan penerang. Tapi ada pula orang yang bisa memberikan penerang tapi bukan obor, dia pakai lampu LED misalkan. Apa bedanya obor dengan lampu LED? Sangat berbeda. Terangnya saja beda ya obor ya. Obor itu terang tapi bisa membakar pemegang obor atau yang mengikutinya. Obor sih. Tapi kalau lampu begini, insya Allah tidak membakar pemegangnya. Maksudnya apa? Kalau kita ketemu orang pintar, syariatnya tidak benar, lalu dia punya kemampuan kesaktian, bisa memberi kita petunjuk. Kau pingin kaya, langsung bim salabim, abrahkadabrah, duit 100.000 jadi 200.000. Mungkin bisa, tapi bisa jadi dengan perantaraan jin kafir. Kan bahaya itu ya, perantaranya jin kafir. Jadi pilihlah orang yang syariatnya benar. Itulah yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu, bahwa umat terdahulu nabi mereka disembah-sembah, pendeta mereka disembah-sembah, malaikat pun disembah-sembah. Nah, umat sekarang jangan sampai meniru perilaku Nasrani, perilaku Yahudi yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi, semua rasul hanya menyuruh kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ayat yang ke-79 dan 80. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.